Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dipertemukan di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kita baru saja menjalankan salat maghrib berjamaah, maka sambil menunggu datangnya waktu salat isya agar menjadi bernilai ibadah yang lain selain salat berjamaah, duduk menunggu datangnya waktu salat adalah sebuah amal yang lain. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di kesempatan malam hari ini, sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita duduk sebentar di majlis ilmu, sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap langkah di dalam kehidupan kita menjadi langkah yang benar dan diridhai olehnya. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa duduk di majlis ini sambil menunggu datangnya waktu salat isya nanti. Semoga kebersamaan kita ini diawali dan sampai di akhirnya nanti diberikan keikhlasan dalam niat hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu di antara yang harus senantiasa kita ingat, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Tidak seorang pun di antara hamba yang mampu untuk membilang, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kalian semua yang kalian minta.
semua yang kalian panjatkan dalam doa kepada Allah, maka dialah Allah yang memberikannya. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu melakukannya. Dan sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kekufuran. Ikhwati wa akhawati rahimakumullahu jami'an. Di penghujung ayat ini ada sesuatu yang pantas untuk menjadi kecemasan kita. Seandainya kita adalah termasuk di antara hamba-hamba yang zalim dan kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat kezaliman, banyak melakukan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari kezaliman dan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita semua adalah nikmat ukhuwah. Nikmat ukhuwah. Apa artinya ukhuwah? Persaudaraan. Persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin adalah sebuah kenikmatan. Boleh dilihat di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 103. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya cukup panjang. Saya coba bacakan bagian yang berhubungan dengan permasalahan ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ingatlah itu. Apa nikmat yang dimaksud? Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yaitu tatkala kalian bermusuh-musuhan, kalian tidak saling kenal, bahkan kalian tidak saling memberikan dukungan, kalian tidak saling mengetahui, kalian tidak saling dekat. Ingatlah tatkala kalian menjadi, setelah bermusuh-musuhan itu, kalian menjadi hamba-hamba Allah, kalian menjadi dengan nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Subhanallah. Berarti persaudaraan yang ada di antara kaum muslimin, persaudaraan yang terjalin di antara kaum mukminin adalah nikmat yang sekaligus disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pada awalnya memang diturunkan terkait mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka berada dalam lingkungan jahiliyah yang satu sama lain di antara mereka bahkan saling bermusuhan dan saling menjatuhkan. Pada saat Islam datang,
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatukan mereka dalam kehangatan ukhuwah Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan adanya nikmat Allah saling bersaudara. Allahu akbar. Kalian menjadi bersaudara. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tadi surat apa? Ali Imran ayat keberapa? 103. Lihatlah pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Di penghujung juz ke-26. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Kenal tidak kenal, sama bahasa atau berbeda bahasa, satu suku atau beda bangsa, satu pakaian, satu jenis pakaian atau berbeda, berdasarkan ayat-ayat ini, Ali Imran 103, Al-Hujurat ayat 10, kita telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ukhuwah iman. Suka atau tidak, maka sesungguhnya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikrarkan iman, yang telah masuk ke dalam batasan Islam, kita adalah saudara. Maka semoga kita tidak lupa bahwa salah satu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau baru saja sampai di kota Madinah dalam perjalanan hijrahnya dari Mekkah ke Madinah, di antara yang pertama kali beliau lakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan di antara para sahabat. Allahu akbar. Mempersaudarakan di antara para sahabat, antara kaum muhajirin, penduduk asli kota Mekkah, dengan kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, yang bersama Nabi SAW dari Mekkah datang berbondong-bondong menuju kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan mereka. Di antara contoh konkret, contoh nyata persaudaraan tersebut adalah dipersaudarakannya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang merupakan penduduk asli kota Mekkah. Beliau dipersaudarakan dengan seorang saudagar asli penduduk kota Madinah. Abdurrahman ibnu Auf dulu kaya, Pak. Beliau dulu kaya, saudagar besar di kota Mekkah. Tapi beliau meninggalkan itu semua di dalam rangka ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa dan menyelamatkan agamanya. Sehingga Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu di kota Madinah awalnya adalah seseorang yang tidak punya apa-apa, padahal dahulu beliau di Mekkah adalah seorang saudagar besar. Dipersaudarakan beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabat asli penduduk kota Madinah yang juga seorang saudagar. Tatkala dipersaudarakan, maka sahabat Ansari ini berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 rumah.
Sebagian keterangan menyebutkan bahwa dua rumah yang dimaksud adalah rumahnya satu namun dua lantai. Masing-masing dari lantai tersebut layak untuk dijadikan rumah sebuah keluarga. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa dua rumah ya seperti layaknya dua rumah yang terpisah. Beliau berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, wahai saudaraku, aku punya dua rumah. Lihatlah di antara kedua rumahku itu, mana yang paling menarik bagimu, itu menjadi milikmu. Persaudaraan jenis apa yang bisa terulang seperti itu di zaman kita sekarang? Kemudian sahabat Ansari ini bertanya lagi, wahai saudaraku, aku punya dua kebun. Betul-betul punya dua ladang, dua kebun. Kemudian beliau berkata, lihatlah di antara kedua kebun itu, mana yang paling menarik bagimu, itu menjadi milikmu. Subhanallah. Yang terakhir, sahabat Ansari ini berkata, wahai saudaraku, karena saat itu mereka asing di kota Madinah, baru, tidak ada kerabat, tidak ada keluarga, tidak kenal siapa-siapa. Maka beliau berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, wahai saudaraku Abdurrahman, sesungguhnya aku punya dua istri. Siapa di antara kedua istriku itu yang paling menarik bagimu, aku akan ceraikan dan setelah habis iddahnya akan menjadi istrimu. Subhanallah. Persaudaraan seperti apa di zaman sekarang yang benar-benar bisa mencontoh hal tersebut? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik keteladanan bagi kita dalam mencerminkan, mengimplementasikan segala bentuk tuntunan Islam dalam hidup. Bukan lagi hanya sekedar saudara basa-basi, tapi persaudaraan yang betul-betul masuk ke dalam relung kalbu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga juga banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menuntun kita bagaimana membentuk persaudaraan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Subhanallah. Kemudian lebih lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadhlimuhu. Kalau muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka muslim itu tidak menzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu. Seorang muslim tidak membiarkan muslim yang lain dianiaya. Tidak membiarkannya, akan menolongnya. Karena muslim itu adalah saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang selalu mendampingi seorang muslim di dalam menunaikan hajatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan muslim tadi pada hajatnya. Masya Allah. Jadi si A muslim selalu berada di damping si B muslim untuk menuntaskan hajatnya, untuk menyelesaikan keperluannya, untuk membantu kebutuhannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama si A. Allahu Akbar. Ini jaminan. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berucap dari hawa nafsu. Kemudian Nabi melanjutkan, "Waman farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang mengeluarkan seorang muslim
dari jeratan kesulitan, satu saja kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dia dari jeratan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi kalau si A muslim, dia membebaskan jeratan kesulitan saudaranya B muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan si A dari jeratan kesulitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu kesulitan ada di mana? Ada di padang mahsyar. Ada di hisab, perhitungan, ada di mizan, pertimbangan, dan pada ujungnya ada di neraka. Kesulitan-kesulitan tersebut akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari si A karena dahulu ia di dunia melepaskan salah satu di antara kesulitan saudaranya muslim. La ilaha illallah. Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib kekurangan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dan kekurangannya nanti di hari kiamat. Bahkan Nabi menyatakan di dunia dan di akhirat. Si A muslim menutup aib kekurangan saudaranya B muslim di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dan kekurangannya kelak di dunia dan nanti di akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan kita di atas iman, persaudaraan kita di atas Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah telah menjadi bersaudara. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa. Perjuangan kita, bahkan pengorbanan kita yang mahal, kita keluarkan sekian banyak finansial untuk menjadikan hati kita dengan seorang muslim menjadi lunak, menyatu, tidak mungkin terjadi kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menyatukannya. Seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kalbunya tidak akan menyatu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berikan banyak harta, kita hadiahkan dia, kita berbuat baik kepadanya, jika Allah tidak jadikan hati mereka berdua tersatukan, tidak akan tersatukan. Maka mintalah kepada Allah. Dialah yang menyatukan di antara kalbu kaum mukminin. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong engkau dengan kemenangan darinya dan juga dengan keberadaan kaum mukminin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara kalbu-kalbu kaum mukminin. Jadi kalau kita ditanya, siapa sih sejatinya yang menyatukan kalbu kaum mukminin itu siapa? Jawabannya adalah Allah. Kalau seseorang lupa diri, oh saya yang dekatkan diri saya dengan dia itu. Wah dulu dia musuh saya sering kasih fulus, saya sering berbuat baik, maka sekarang dia dekat dengan saya. Dia merasa bahwa itu adalah hasil perbuatan dirinya. Dia lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengeratkan hati di antara mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau
memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati kaum mukminin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyatukannya, maka hati itu tidak akan bersatu. Walakinnallaha allafa baina qulubihim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menyatukan di antara hati kaum mukminin. Allahu akbar. Saya jadi teringat kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritanya cukup panjang, saya peringkas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur menceritakan bahwa dahulu saat beliau masuk Islam, ibunya masih belum muslimah. Ibunya masih musyrikah. Setiap kali ada kesempatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak serta ibunya masuk ke dalam Islam, sebanyak beliau berusaha mengajak ibunya masuk Islam, sebanyak itu pula ibunya selalu mencaci maki Abu Hurairah. Kamu bodoh, kenapa kamu ikuti Muhammad? Ayo keluar dari agamanya. Begitu terus dihina-hina Abu Hurairah oleh ibunya lantaran beliau masuk Islam. Abu Hurairah bersabar. Suatu hari tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak serta ibunya masuk ke dalam Islam, ibunya bukan lagi mencaci maki anaknya saja, tapi juga sang ibu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang membuat Abu Hurairah sangat bersedih. Kemarin-kemarin ibu menghinaku, aku tidak masalah sama sekali. Hari ini ibu mencaci maki orang yang paling aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa terima. Maka buru-buru Abu Hurairah menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih. Wahai Rasulullah, maka Abu Hurairah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada ibunya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata kepada Rasul, Rasul, bantu aku, doakan agar ibuku dapat hidayah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Betapa besar keyakinan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Maka beliau langsung pamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergegas kembali menuju rumah ibunya. Karena yakin doa Nabi terkabulkan. Begitu sampai di rumah, baru saja ibunya menutup pintu dengan palang pintu dari dalam. Tahu anaknya datang, si ibu berkata, tunggulah aku di luar rumah, nak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunggu di luar rumah. Terdengar percikan air, pertanda bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu mandi. Kemudian beliau pun memakai pakaian terbaiknya. Dibukalah palang pintu, ditemuilah anaknya. Beliau berkata, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebahagiaan besar. Maka Abu Hurairah kembali lagi bergegas kembali menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku berikan kabar gembira kepada engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doamu, mengabulkan doa engkau. Ibuku telah masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul, aku minta tolong lagi, doakan satu lagi, ketagihan ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kembali untuknya. Wahai Rasul, doakan, catat ini. Kata Abu Hurairah, wahai Rasul, doakan agar aku dan ibuku mencintai kaum mukminin dan agar kaum mukminin mencintaiku dan ibuku. Allahu akbar.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Abu Hurairah dan ibunya mencintai dan dicintai oleh kaum mukminin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik permintaan doa yang kedua itu? Ada apa di balik permintaan yang kedua? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan ibunya mencintai kaum mukminin dan dicintai oleh kaum mukminin? Karena menjadi seorang mukmin, berada bersama di tengah-tengah barisan kaum mukminin adalah kenikmatan yang tidak tertandingkan. Mohon maaf, apalagi hadirin sekalian berada di tempat seperti ini. Tidak sebagaimana saudara-saudari kita kaum mukminin di tempat yang lain. Maka ketika hadirin sekalian berada di lingkungan yang alhamdulillah, meskipun sebagiannya bukan kaum muslimin, tapi ada kaum muslimin, bukan hubungan kerabat, bukan saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersaudarakan. Dan persaudaraan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang besar. Sehingga salah satu di antara doa yang dituntunkan kepada kita, doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga cukup yakin hadirin sekalian sudah menghafalnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sudah hafal kan? Setidaknya sudah sering kita dengar dari imam saat mungkin berkhutbah kemudian menyampaikan doa ini. Apa isi doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa kami. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas keimanan. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian terhadap kaum mukminin. Allahu akbar. Ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian terhadap kaum mukminin. Kebencian itulah yang akan merusak barisan kaum mukminin. Apalagi kebencian yang tidak berdasar. Kebencian yang hanya disebabkan karena tidak sependapat. Kebencian yang hanya disebabkan karena ketersinggungan sebuah permasalahan. Subhanallah. Coba kita ingat-ingat. Berapa kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berselisih pendapat? Berapa kali? Tapi apakah terjadi kebencian di antara keduanya? La abadan wallah. Tidak sependapat Abu Bakar terhadap Umar, tidak sependapat Umar terhadap Abu Bakar dalam sebuah permasalahan. Ini terjadi berulang-ulang. Tapi apakah ada kebencian di antara keduanya? Tidak sama sekali. Silang pendapat itu wajar. Beda persepsi itu normal. Akan tetapi itu tidak menyebabkan kita membenci kaum mukminin. Kalaulah saudara kita seorang muslim, seorang mukmin tergelincir, terperosok di dalam sebuah kemaksiatan, dosa, penyimpangan, maka kita membenci perbuatannya, membenci orang tersebut sejauh sekadar penyimpangan yang dilakukannya. Tetapi karena dia masih seorang muslim, dia masih seorang mukmin, tidak keluar dari zona keislaman, maka tidak boleh hilang kecintaan kita kepadanya. Tidak boleh hilang kecintaan kita kepadanya. Perlu diingat selalu bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa." Dalam riwayat yang lain, qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salatnya itu tertuju kepada syaitan. Syaitan sudah putus asa, nggak bisa sudah. Di Jazirah Arabia, syaitan berusaha untuk menjadikan mereka yang salat itu salatnya tertuju untuk syaitan, sudah tidak bisa. Artinya syaitan sudah tidak mungkin waktu itu menggelincirkan manusia, menggelincirkan kaum mukminin dari tauhid sehingga mereka berbuat syirik. Tidak. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan catatan penting. Walakin fit tahrishi bainahum. Namun syaitan pasti akan selalu mengadu domba di antara mereka. Yang kecil jadi besar. Sebabnya sepele. Tapi kemudian syaitan menggoda. Memang dia itu layak untuk kamu benci. Sudah. Tidak usah lagi ketemu sama dia. Tidak usah lagi bersama dengannya. Tidak usah lagi jalan bareng dengannya. Tidak usah lagi berkegiatan dengannya. Tidak usah lagi bertetangga dengannya. Jangan dekat-dekat dia. Hindari. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tahasadu. Jangan saling dengki. Wala tabaghadu. Jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Saya tidak mau ketemu dia. Kenapa? Dia nggak cocok sama saya. Apanya yang nggak cocok? Dia pendapatnya A, saya pendapatnya B. Subhanallah. Pendapat seperti apa? Kalaulah pendapat yang dimaksud adalah antara keislaman dengan kekufuran, ataukah antara sebuah sunnah atau sesuatu yang menyimpang dari sunnah, dudukkan permasalahannya, sampaikan nasihat kepadanya. Karena saya seorang muslim, dia seorang muslim, dia keliru, sayang saya kepadanya, saya mengarahkan dia, meluruskannya, mengembalikannya kepada kebenaran. Diterima satu kali, alhamdulillah. Tidak diterima, sabar, besok lagi saya sampaikan. Kecuali kalau sudah pada titik di mana dia sudah tidak mau lagi kembali kepada kebenaran, maka ada batasan-batasan. Jika dia tidak sampai keluar dari batasan Islam, maka tidak boleh kita membencinya seperti kebencian kita kepada seorang kafir. Tidak boleh. Wala tadabaru. Jangan saling memberikan punggung belakang. Diambil dari kata dubur yang artinya belakang. La tadabaru, jangan saling membelakangi. Kemudian Nabi SAW menegaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menempelkannya di dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau ulang 3 kali. Kemudian beliau mengakhiri hadisnya dan berkata, bihasbim ri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang hamba muslim mencatat sebuah keburukan saat dia mencaci maki saudaranya muslim yang lain. Allahu Akbar. Betapa indah Islam menjunjung tinggi persaudaraan yang ada di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin agar tetap hangat. Sudah masuk waktu Isya? 2 menit lagi. Setelah itu azan selesai. Salat dulu. Oke. Tidak terasa ya?
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Hadis ini juga hendaknya menjadi pengingat bagi kita. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, dalam arti imannya kurang, imannya cacat. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, imannya kurang, imannya cacat, sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Yang dia cintai untuk dirinya adalah A, tapi dia tidak suka A ini juga sampai kepada saudaranya si B, maka dia cacat imannya. Imannya barulah sempurna pada saat ia mampu mencintai untuk kebaikan saudaranya apa yang ia cintai untuk kebaikan dirinya. Allahu Akbar. Inilah tuntunan Islam, agar kita menjaga keutuhan persaudaraan di antara kita. Berupaya terus. Namun ini bukan berarti kita mendiamkan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar terus berjalan, tidak masalah. Namun kita menjunjung tinggi persaudaraan di atas iman. Karena sudah masuk waktu salat Isya, kita salat Isya terlebih dahulu. Nanti bila ada pertanyaan atau sedikit tambahan disampaikan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah kita kaji bersama dalam majlis yang singkat tentang salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu nikmat persaudaraan. Dan nikmat persaudaraan itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam tuntunan syariat Islam. Tidak sulit rasanya mendapatkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bagaimana caranya menjaga dan melestarikan ukhuwah. Setiap kali kita menemukan seorang muslim, seorang mukmin, setiap kali kita mengenal seorang muslim, seorang mukmin, maka kita telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya di atas persaudaraan iman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya. Sebelum dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan jika ada, izinkan kami mengingatkan lagi satu ayat saja dan satu hadis saja tentang persaudaraan ini. Persaudaraan yang terjalin di antara kaum mukminin dan kaum mukminat. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat yang keberapa? 9. Ayat 71. Ayat ke-71. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu
ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surat At-Taubah ayat 71. Artinya, dan kaum mukminin dan kaum mukminat sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Apa makna aulia di dalam ayat ini? Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa makna aulia di sini adalah ba'duhum ansaru ba'din wa a'wanuhum. Sebagian mukmin terhadap sebagian yang lain, sebagian mukminah terhadap sebagian yang lain adalah penolong, pembantu dan pembahu di antara mereka, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Bukan saling bersikut kanan sikut kiri, bukan saling ingin dianggap lebih unggul dari yang lain, tidak. Membantu, membahu, menolong. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mukminin, kaum mukminat sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Siapa kaum mukminin dan kaum mukminat itu? Ada 5. Artinya ada 5 pilar yang hendaknya tetap terjaga saat kita menjadi penolong bagi sebagian kaum mukminin. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling mengajak kepada yang ma'ruf. Oleh sebab itu, persaudaraan iman itu tidak menjadikan kita meninggalkan yang ma'ruf, tidak. Ma'ruf, amar ma'ruf tetap terjaga. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Maka bersaudara dengan sesama kaum mukminin itu bukan berarti dia bermaksiat, dia saudara saya mukmin bermaksiat, ya sudah biarkan saja, kan saudara. Tidak. Berdasarkan ayat ini, persaudaraan di antara kaum mukminin justru menjaga keutuhan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar saling menasihati, saling menegur, saling mewasiatkan kebaikan. Tidak harus kemudian menimbulkan kebencian. Nasihat disampaikan, justru nasihat disampaikan sebagai wujud kecintaan saya kepada saudara saya mukmin. Tidak ada tendensi kebencian sedikit pun. Justru karena cinta saya kepadanya, sayang saya kepadanya, saya memberikan nasihat saat dia melakukan kekeliruan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkarnya tegak. Meskipun mereka saling tolong menolong di antara mereka di atas keimanan. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, hadirin sekalian, merajut ukhuwah keimanan di antara kaum mukminin itu dengan bingkai yang 5 ini. Amar ma'ruf nahi mungkar tegak, salat tegak, zakat ditunaikan, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bingkainya. Ini frame-nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan menyatakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Yang saling menolong dengan bingkai amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia,
lagi maha bijaksana. Itu ayat yang hendak kami ingatkan kepada diri kami pribadi, selanjutnya menyampaikan kepada jamaah sekalian. Adapun hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Hadisnya panjang, saya ambil bagian terakhir dari hadis tersebut yang berhubungan dengan topik pembahasan kita kali ini. Beliau bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang dambaan dalam hatinya adalah mau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga, itulah obsesi dirinya, itulah cita-cita terbesar di dalam dirinya. Dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya adalah hendaklah kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam keadaan ia memperlakukan manusia dengan akhlak baik yang dia juga suka diperlakukan yang sama. Kalau dia tidak mau digunjing, dia tidak menggunjing. Kalau dia tidak mau dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia tidak mau diganggu dan disakiti, maka dia tidak mengganggu dan tidak menyakiti, dan demikian seterusnya. Dua syaratnya. Beriman kepada Allah, itulah hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bergaul dengan akhlak yang mulia bersama sesama manusia. Jika dua syarat itu dihadirkan, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka, dan Allah akan kelak memasukkannya ke dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup hayat kita semua dengan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di atas kecintaan kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bersaudara di atas keimanan dan ketaatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang diajukan dengan catatan kertas. Iya. Bagaimana dengan yang baru saja beberapa hari ini berkembang tentang penyebutan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, jangan disebut kafir, tapi sebut saja non-muslim, warga negara. Sebetulnya ini adalah statement, sikap, ungkapan atau pendapat yang disadari atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan ayat-ayatnya, tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sesuai? Karena buka saja bagian manapun dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kekufuran, banyak sekali. Sebagai salah satu contohnya, saya sebutkan langsung ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya kalau kita kemudian buang kata-kata kafir ini. Telah menjadi warga negara. Seseorang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Tiga dalam satu. Bagaimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagaimana menerjemahkannya? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai kita menjaga perasaan demi Allah. Tidak ada yang lebih menjaga perasaan seorang hamba melebihi tuntunan Islam. Saya ulangi, dan saya bangga sebagai seorang muslim menyatakannya. Tidak ada yang lebih menjaga, menghormati perasaan seorang manusia melebihi tuntunan Islam. Ahlus sunnah wal jamaah yang menjaga dengan baik tuntunan-tuntunan Islam sesuai Al-Quran, sesuai Al-Hadis, adalah mereka yang paling menjaga dan menghormati kedudukan bahkan perasaan setiap manusia. Saya kasih satu contoh. Tatkala beberapa orang Yahudi, Rahd, sekelompok Yahudi, melihat ada Nabi Muhammad SAW duduk bersama istrinya, yaitu ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari kejauhan orang-orang Yahudi itu berkata, Assalamu alaik. Assalam, lamnya dibuang, jadi assam, artinya berbeda 180 derajat. Assalam, keselamatan, kedamaian. Assam, racun, kematian, kehancuran. Assalamu alaik, kata orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab wa alaikum. Dan untukmu juga. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha geram. Maka beliau berkata, wa alaikumussalam wa ghadabullahi wal la'nah. Bagi kalianlah kehancuran, kemurkaan dari Allah dan laknat. Dan ternyata ibunda Aisyah benar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, la'anallahu alladhina kafaru. Apa ayatnya? Ada yang bisa menyebutkan? Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir di antara Bani Israel dan seterusnya. Jadi benar ketika ibunda Aisyah mengatakan kalian mendapatkan laknat, karena memang mereka layak mendapatkannya. Wa ghadabullah, mereka layak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibunda Aisyah mengucapkan hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah engkau. Apakah artinya Nabi SAW meminta ibunda Aisyah berlemah lembut kepada seorang kafir? Bukan itu maksudnya. Tapi artinya ada batasan-batasan tertentu, bahkan terhadap musuh yang menunjukkan kebenciannya kepada kita sekalipun, kepada kita seorang muslim sekalipun, cukuplah kita membaliknya, membalasnya dengan sesuatu yang secukupnya sesuai tuntunan Nabi SAW. Ketika ibunda Aisyah ditegur oleh Nabi SAW, seakan-akan ibunda Aisyah memberikan klarifikasi. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan mereka? Rasulullah SAW masih dengan tenang menghadapi. Dan tidakkah pula engkau mendengar balasanku kepada mereka? Subhanallah, tenang.
Kata Nabi SAW, mereka mendoakan kehancuran, racun, kebinasaan, kematian kepadaku. Doa mereka itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sementara aku, meskipun hanya mengucapkan wa'alaikum, yang artinya juga buat kalian, pasti dikabulkan. Adakah agama yang mengajarkan sedemikian indahnya bersikap terhadap seorang yang membenci kita sekalipun lebih daripada Islam? Tidak ada. Tidak ada. Maka kalau mereka bilang jangan ucapkan kafir, kita hormati perasaan mereka. Alhamdulillah, Islam mengajarkan kita untuk menghormati, tapi pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Predikat muslim, predikat mukmin, predikat muhsin, predikat muttaqin, dan seterusnya itu datang dari Allah. Demikian pula sebaliknya, predikat sebagai kafir, fasik, zalim, munafik, itu predikat dari siapa? Dari Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat berikutnya faulaika humuz zalimun. Di ayat yang lain faulaika humul fasiqun. Dan di dalam banyak ayat disebutkan tentang kaum munafikin dengan nama tersebut. Apa ada yang lebih hebat menjaga perasaan daripada Allah? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menempatkan segala sesuatu proporsional, sesuai dengan porsinya. Dan jika itu dijalankan sebagaimana mestinya, maka itulah yang akan menyebar luaskan keadilan di segenap manusia. Oleh sebab itu, terhadap statement-statement semacam ini, ya sudahlah, dimaklumi saja. Mungkin dia nggak tahu tentang Islam. Wow, tapi profesor Ustaz, sampai pun kalau ada titel yang di atas profesor, dimaklumi saja, nggak paham Islam barangkali. Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang lebih benar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ucapannya lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaklumi. Dan di sisi yang lain, di waktu yang bersamaan, saya mengajak kita semua, ayo saudara-saudariku sekalian, ayo kita rajin belajar tentang Islam yang hak. Jangan sampai kita mudah dipermainkan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang entah atas nama Islam mereka ingin apa dari Islam, entah mereka ingin apa dari kaum muslimin. Seakan-akan kita merasakan ada yang diobok-obok dalam tuntunan syariat kita ini. Tidak ada yang bisa membantu kita, mendampingi kita menghadapi gejolak yang seperti itu melebihi ilmu. Ilmu tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an, ilmu yang dibangun di atas Al-Hadis, ilmu yang dibangun di atas pemahaman yang lurus, pemahaman as-salafus salih, generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan. Kemudian yang kedua, memohonlah, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Karena memang barangkali kita sudah menghadapi zaman-zaman yang semakin banyak orang angkat bicara tanpa dasar ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang minimalnya berderajat hasan. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayati ala ummati sanawatun khadda'at, akan datang kepada umatku nanti tahun-tahun yang menipu. Kenapa disebut menipu? Beliau melanjutkan, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu. Yang pendusta dianggap jujur, yang jujur dinilai sebagai pendusta. Yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang begitu amanah dianggap berkhianat, tapi para pengkhianat dititipkan banyak-banyak amanah. Akan datang, kata Nabi,
masa seperti itu kepada umatku. Kemudian beliau menyatakan wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan di masa yang sama akan angkat bicara orang-orang yang layak menyandang gelar ar-ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah? Siapa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Catat ini baik-baik. Kata beliau, rajulun tafihun yatakallamu fi amril ammah. Orang yang dangkal ilmu agamanya. Dangkal ilmu di sini bukan berarti dibuktikan dengan titel yang berderet, tidak. Tetapi setiap kali dia bicara atas nama agama Allah dengan dibuktikan kebenarannya di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dengan pemahaman As-Salafus Salih. Orang yang dangkal ilmu agama tentang seperti ini dangkal ilmunya, tapi dia angkat bicara untuk urusan banyak orang. Rasa-rasanya kita sudah semakin banyak melihat yang seperti itu. Demi Allah, tidak ada yang dapat lebih membantu dan menyelamatkan kita, menjaga kita daripada ilmu yang terus kita pelajari, kita gali. Dan terutama sekali kepada anak-anak keturunan kita. Ayo jaga mereka. Ajarkan mereka ilmu agama. Ajarkan mereka ilmu agama. Agar mereka kelak saat berusia seperti usia kita sekarang ini, mereka sudah memiliki bekal yang cukup, tameng yang kuat untuk menghadapi gejolak dan gelombang fitnah yang semakin waktu semakin besar. Sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wallahu ta'ala a'lam. Nulisnya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak membela saudara yang dibuli dalam grup media sosial itu termasuk yang dimaksud pada hadis di atas? Ya, hadis yang dimaksud adalah tidaklah seseorang melihat seorang muslim yang sedang diganggu kehormatannya lalu membiarkannya tanpa pertolongan, kecuali Allah akan membiarkan orang tersebut tanpa pertolongan di saat ia membutuhkannya. Sudah terpahami pertanyaannya? Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, ikhwas sekalian, kita ini berada di dunia si maya. Segala sesuatu di media sosial seakan-akan menjadi bagian utama dalam hidup kita. Kalau boleh saya menghimbau, terutama kepada diri saya pribadi, selanjutnya kepada jamaah sekalian, batasi diri kita dari keterlibatan sedemikian banyak dengan media sosial. Dulu saat tidak ada media sosial, kita baik-baik saja, alhamdulillah. Kita tidak terlalu banyak tersita waktu untuk meluruskan ini, meluruskan itu, konfirmasi ini, konfirmasi itu. Alhamdulillah. Kenapa kita sekarang kemudian disibukkan dengan segala sesuatu yang bermuara di media sosial? Bukan haram secara mutlak, tapi yang hendak digarisbawahi adalah batasi diri kita dan cukupkan dengan hal-hal yang secukupnya saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba adalah saat ia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat baginya. Coba sekarang dibayangkan. Di dunia maya, di berbagai media sosial, apapun bentuknya. Banyak sekali yang kita tidak ketahui siapa dia. Tapi kita beradu mulut di sana. Boleh jadi
yang sedang membuat kita terpancing emosi itu dia tertawa terbahak-bahak. Rasain kamu kepancing sama saya. Subhanallah. Dan boleh jadi pula ini adalah salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan yang tadi disebutkan, walakin fit tahrishi bainahum, mengadu domba di antara kita. Oke, Ustaz, konkretnya saja bagaimana? Itu realnya ada. Ketika kita berada di sebuah media sosial, ternyata ada saudara kita dibully ini, dibully itu. Yang pertama, selektiflah kita di dalam membahas sebuah permasalahan ilmiah atau tidak. Yang sedang kita diskusikan sesuatu yang ilmiah atau tidak. Apa standarnya ilmiah? Ilmiah itu adalah apabila terbukti bahwa hal tersebut ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dijelaskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, itulah ilmiah. Tapi kalau hanya sekedar adu argumentasi untuk diketahui siapa yang jago bicara, siapa yang jago berargumentasi, itu debat kusir, tinggalkan. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Kata Nabi Muhammad SAW, aku menjamin rumah di bagian bawah di pelataran surga bagi yang meninggalkan debat kusir meskipun dia berposisi benar. Allah akan jaminkan dia sebuah tempat khusus baginya di surga. Jadi sekali lagi, lihat permasalahan yang sedang didiskusikan adalah sesuatu yang ilmiah atau tidak. Kalau ilmiah silahkan angkat bicara, tetapi ingat atas dasar ilmu. Tapi kalau seandainya itu bukan sesuatu yang ilmiah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang bodoh mengajak bicara kepadanya, mereka berkata salam. Ucapkan yang baik sebagai responnya, kemudian tinggalkan. Maaf, saya masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih. Nanti lain waktu semoga kita bisa berkomunikasi kembali. Assalamualaikum. Selesai. Yang kedua, setiap kali kita ingin terlibat di dalam sebuah diskusi di media sosial, upayakan bahwa kita berdiskusi atas dasar ilmu. Kalau tidak tahu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan imannya kepada Allah dan hari akhir itu dengan cara bicara yang baik atau diam. Saya sebutkan hadis yang lain di antara sekian banyak hadis tentang hal ini. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata. Berapa? Satu. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kata, satu kata, dia tidak hiraukan kata-kata tersebut. Apakah itu dicintai Allah, diridhai Allah, dimurkai Allah, dia tidak pedulikan. Pokoknya asal bicara saja. Satu kata. Ternyata disebabkan satu kata tersebut Allah murka kepadanya, Allah akan melemparkannya kelak di dalam neraka. Jauhnya lemparan itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. Ini bukan main-main. Kalau kita bicara, pastikan bahwa bicara kita ini adalah kebenaran atau diam. Pastikan bahwa keterlibatan kita dalam sebuah diskusi di dunia maya, di media sosial adalah atas dasar ilmu. Yang ketiga, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap yang kita ucapkan benar-benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di media sosial yang kita tidak bisa melihat raut wajah dan seterusnya, ini kita tidak bisa melihat, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah mereka ya sudah, asal debat kusir saja, lewat saja, dan biasanya itu akan menyisakan kebencian minimal. Kembali kepada pertanyaan yang tadi diajukan,
Kalau ada teman kita dibully, apakah kita diamkan? Yang pertama, dalam urusan apa dibully? Ilmiah atau tidak? Ilmiah, coba saya luruskan permasalahannya. Tidak ilmiah saya tinggalkan. Saya punya ilmu atau tidak? Saya pertimbangkan, kalau saya tidak punya ilmu, sekedar saudara saya dibully, saya mau bela, jangan-jangan ucapan saudara saya yang ingin saya bela juga salah. Saya berilmu atau tidak? Kalau seandainya kita melihat ada sesuatu yang sudah berlebihan, cukuplah kita bukan dalam rangka membela, tapi meleraikan. Mari saudara-saudariku sekalian, misalnya ya, di medsos itu. Ya sudah, kita sudahi ini, masing-masing coba mempelajari kembali apa yang diargumentasikannya, apakah itu ilmiah ataukah tidak. Sudah, hentikan seperti itu. Ternyata mereka masih terus hantam-hantaman kata-kata di media sosial. Bentuk orangnya seperti apa kita tidak lihat. Dan jangan salah, sekarang ini semakin canggihnya teknologi. Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dilakukannya, aktivitasnya di gadgetnya itu tidak disadap? Siapa yang bisa menjamin? Maka subhanallah, tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Islam. Bicara yang baik atau diam. Ini kan sekarang jadi juru bicara kita ini. Orangnya diam, oh saya diam kalau saat saya nggak pernah bicara, tapi begini terus. Jadi juru bicara setianya. Jangan. Makanya kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah ucapan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan ucapan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, lahu hukmur rafa'. Beliau mengucapkan sesuatu yang jauh kemungkinan beliau itu berkesimpulan sendiri, karena yang beliau akan sampaikan terkait dengan sesuatu yang akan datang di waktu mendatang. Saat beliau mengucapkannya, maka besar kemungkinan beliau mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "La takunu ujulan madhayi'a budhura." Jangan kalian itu menjadi orang yang sembrono, cepat reaktif terhadap hoax yang tersebar. Madhayi' Jama' midya, radio. Radio itu fungsinya apa ya ikhwah? Bunyi terus. Iya apa tidak? Bunyi terus. Pagi, siang, sore, malam dibiarkan bunyi terus. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan menjadi seperti radio. Dah diam. Apalagi kalau kita betul-betul merenung, coba. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira kalau dikumpulkan, diakumulasikan, berapa lama kita bermedia sosial? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Habis sholat buka, masuk masjid buka, sambil jalan buka. Allahu Akbar, terus dikumandangkan, la ilaha illallah, masih begini. Klung. Dia bayangkan apa begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Sambil zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau diakumulasi berapa waktu dia untuk bermedia sosial. Lalu bandingkan, apakah sebanding dengan itu bacaan Al-Qur'annya? Apakah sebanding dengan itu zikirnya mengingat Allah, istighfarnya memohon ampun kepada Allah, duduknya di majelis ilmu? Kalau tidak sebanding, maka segeralah berbenah diri. Masih banyak sekali ilmu yang perlu kita ketahui, masih banyak sekali ayat yang perlu kita hafal, yang perlu kita pahami, yang perlu kita amalkan. Masih banyak sekali hadis yang perlu kita baca, kita pahami dengan benar.
kita amalkan, masih banyak. Maka jadikanlah waktu kita benar-benar mulia, berharga dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Ya. Itu wallahu taala alam. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga yang disampaikan menjadi manfaat terutama bagi diri kami pribadi dan bagi hadirin hadirat sekalian. Jika ada yang benar, itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, maka itulah keterbatasan siapapun di antara manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.